Om Swastiastu. Kami dari kelompok A3. Di sini kami akan menjelaskan tentang alat dan bahan yang kami gunakan pada proyek kali ini. Yang pertama itu ada breadboard. Bahan yang kedua itu ada Node MCU. Di sini kami menggunakan ESP12. Lalu ada kabel USB yang digunakan untuk menghubungkan. Lalu di sini kami akan memasang Node MCU pada breadboard seperti ini, dan kita menghubungkan kabel USB-nya seperti ini. Lalu setelah seperti ini, kita akan menghubungkan langsung ke laptop. Nah, baik, selanjutnya setelah kita merangkai-rangkaian yang akan kita coba, selanjutnya kita akan beralih ke software Arduino untuk melakukan coding. Nah, di dalam software Arduino terdapat struktur-struktur penting, yakni ada dua fungsi yang harus ada pada Arduino, yaitu dengan tipe fungsi void. Ini void. Nah, di mana void ini hanya bekerja saja dan tidak mengembalikan nilai apapun. Di dalam void ini terdapat dua fungsi, yaitu fungsi setup dan fungsi loop. Nah, fungsi loop ini bekerja hanya sekali. Maksudnya, setiap perintah yang terdapat dalam void setup, ketika selesai bekerja, maka fungsi setup selesai. Contohnya nih, kita ada melakukan 4 perintah di dalam void setup. Nah, jika perintah tersebut selesai, maka perintah tersebut selesai. Dia hanya bekerja dalam sekali. Sedangkan di fungsi loop akan bekerja secara berulang. Perintah yang sudah selesai, perintah 1 sampai perintah seterusnya sudah selesai dijalankan, maka dia akan kembali lagi ke perintah awal dan begitu secara terus-menerus. Baik, untuk percobaan kita, variabel yang kita gunakan yaitu dengan tipe data integer dengan nama getADC_mode_void dengan return integer ADC VCC, dan jangan lupa untuk menaruhkan titik koma di belakangnya. Nah, jika tidak melakukan titik koma, maka codingan kita akan terdeteksi error. Kemudian masuk ke fungsi setup. Di fungsi setup ini kita memasukkan 4 perintah, yaitu di mana pinMode onboard LED sebagai output dan pinMode ESP8266 LED sebagai output, dan kita masukkan juga serial begin 1152000 dan WiFi print dialog serial dan WiFi print dialog serial. Nah, di setiap perintah jangan lupa juga untuk menuliskan atau untuk memasukkan titik koma agar codingan kita benar dan tidak terjadi error. Nah, kemudian WiFi print dialog ini berfungsi untuk menampilkan printout pada layar monitor. Setelah kita set di void setup, kemudian kita set juga pada void loop. Void loop ini kan tadi bekerja secara berulang, maka nanti perintah yang kita masukkan di void loop ini akan berulang kembali dari awal hingga akhir sampai kita yang akan mematikan atau kita akan memutuskan kabel pada percobaan kita dari laptop kita ke node MCU yang kita gunakan. Nah, di dalam void loop ini kami memasukkan perintah digital white onboard LED high dan digital white ESP8266 LED high, dan kemudian memasukkan sintaks serial.print LED on. Maksudnya itu serial print ini berfungsi untuk mengirimkan data ke port serial dengan data LED on. Nah, mengapa high? Nah, di sini nanti di serial print ini akan menunjukkan atau akan menampilkan bahwa LED hidup. Kemudian, untuk membuat LED mati secara otomatis kita perlu menggunakan delay sebesar 0,3 sekon.
Nah, setelah itu kemudian masukkan kembali singkat digital white on board LED low, di mana nanti dia akan mati, dan digital white ESP826 LED low. Dan kemudian kita kembali menuliskan singkat serial.print LED off dengan menggunakan delay 0,3 second. Nah, setelah percodingan selesai, kita juga harus tahu codingan kita ini benar atau tidak. Nah, dengan cara kita perlu memverifikasikan coding agar kita tahu apakah terjadi error ataupun tidak terjadi error. Dengan cara kita balik ke verify, kemudian klik. Nah, kita tunggu sampai compiling pada verifikasi selesai. Nah, di sini kita dapat mengetahui bahwa codingan kita itu benar apa tidak. Nah, jika seperti ini don't compile dengan tidak ada error, maka compile kita benar atau perintah kita benar yang akan dijalankan oleh node MCU sudah benar. Jika terdapat tulisan merah ataupun kata error pada saat kita verifikasi, maka codingan yang kita buat atau codingan yang ada di sini itu salah dan perlu kita perbaiki. Nah, karena sudah benar, selanjutnya kita akan menghubungkan kabel USB dari laptop atau PC yang digunakan ke node MCU yang terpasang pada breadboard. Setelah itu, setelah kabel dipasang, kita akan melakukan upload. Nah, setelah itu bakalan menghasilkan LED blink dan LED blink. Baik, karena compiling sudah benar, lalu kita akan mengupload codingan. Tapi sebelum itu kita pastikan dulu bahwa board dan port yang kita gunakan sudah benar. Nah, di sini kita menggunakan board node MCU 1.0 dengan tipe SP12M modul dan menggunakan port COM3. Nah, setelah itu kita karena kabel USB sudah terhubung, selanjutnya kita akan mengupload. Kita tunggu sampai uploading 100%. Karena codingan kita berbentuk blink, maka nanti LED-nya akan hidup mati sesuai yang ada di coding dengan delay 0,3 second.